Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah lanjutannya ya. Kali ini kita berada di materi terakhir, yaitu penarikan kesimpulan. Nah, penarikan kesimpulan itu dibagi menjadi tiga ya. Yang pertama adalah modus ponen, yang kedua adalah modus tollens, dan yang ketiga adalah silogisme. Oke, baik, ini adalah modus yang pertama, yaitu modus ponen ya. Kalau modus ponen tipenya seperti ini. Jadi ini kita bermain implikasi ya. Ada premis 1, dia bersifat implikasi ya, jika P maka Q gitu. Lalu premis 2 itu adalah P-nya, dan kesimpulannya adalah Q-nya ya. Jadi penarikan kesimpulan yang mengikuti sebab dan akibat. Contohnya seperti ini. Tentukan kesimpulan dari premis berikut ya. Jadi premis 1, jika saya lapar maka saya harus bekerja. Lalu premis 2-nya, saya lapar. Nah, ini kesimpulannya apa gitu ya. Nah, ini kita tes dulu kira-kira bentuknya seperti apa ya. Karena ini sudah ada kata jika dan maka, ini berarti sudah pasti implikasi. Lalu yang kedua, ini saya lapar, ini berarti P-nya gitu ya. Terus ini saya harus bekerja, ini Q-nya gitu ya. Dan ini saya lapar berarti ini P lagi ya. Otomatis bentuk ini sudah mirip dengan pengambilan kesimpulan dengan modus ponen ya. Itu artinya kesimpulannya adalah yang Q ya, atau saya harus bekerja. Oke, baik, ini adalah tabel kebenaran dari modus ponen ya. Jadi modus ponen bentuknya seperti ini ya. Jika P maka Q dan P maka Q ya, seperti ini. Dan kalau modus penarikan kesimpulan atau dikatakan modus ponen ya, nanti hasil akhirnya itu akan bersifat benar semua untuk segala kondisi gitu ya. Ini implikasi sudah kita pelajari sebelumnya ya, P, Q, dan ini adalah jika P maka Q. Lalu yang kolom keempat ini adalah jika P maka Q dan P ya, berarti kita fokus sama ini dan ini ya, dihubungkan dengan tanda konjungsi ya. B dan B itu B, S dan B itu S, B dan S itu S, B dan S itu juga S. Lalu yang 5, kolom kelima atau yang terakhir ya, ini adalah bentuknya yang modus ponennya ya. Jika P maka Q dan P maka Q ya, berarti fokus sama ini dan Q-nya ya, dihubungkan dengan tanda implikasi ya. Jika maka ya, jika B maka B itu B, jika S maka S itu B, jika S maka B itu juga B, dan terakhir jika S maka S itu juga B. Nah, dia betul semua di segala kondisi, dan bentuk ini dikatakan sebuah tautologi ya, atau kemungkinan benar semua di segala kondisi. Nah, yang kedua adalah modus tollens ya. Modus tollens ini kebalikannya dari modus ponen ya. Jadi premis 1 ini masih bermain implikasi ya, jika P maka Q. Lalu premis 2 adalah bukan Q atau tidak Q, atau tidak benar bahwa Q ya. Ini sebuah negasi dari Q-nya. Dan kesimpulannya adalah bukan P-nya ya. Jadi ini bisa dikatakan penarikan kesimpulan dengan modus penolakan sebuah akibat begitu ya. Nah, ini contohnya. Tentukan kesimpulan dari premis berikut ya. Premis 1, jika hari ini Senin maka waktunya upacara bendera. Lalu premis 2-nya, waktunya tidak upacara bendera ya. Kita tes dulu, kita cek dulu ya. Ini jika maka sudah pasti ini adalah implikasi. Lalu yang hari ini Senin, coba kita kasih P ya. Waktunya upacara bendera, ini berarti Q-nya. Nah, ini berarti waktunya tidak upacara bendera, ini berarti bukan Q ya. Dia merupakan negasi, dan kata ini yang menunjukkan negasinya ya, tidak ya. Berdasarkan modus tollens ini berarti penarikan kesimpulan berdasarkan modus tollensnya gitu ya. Berarti hasilnya adalah bukan P. Hari ini tidak Senin, atau boleh dikatakan tidak benar bahwa hari ini Senin ya, atau hari ini bukan hari Senin, boleh ya. Jadi yang penting kalimatnya itu adalah kalimat yang melawan P atau lawannya dari P. Nah, ini adalah tabel kebenarannya ya. Ini bentuknya jika P maka Q dan bukan Q maka bukan P ya. Ini bentuknya, ini sudah kita pelajari sebelumnya, ada 5 kolom sudah terisi. Lalu kolom yang ke-6 ini adalah jika P maka Q dan bukan Q ya, berarti ini sama ini ya.
dihubungkan dengan tanda konjungsi atau dan ya. S dan B itu S, B dan S itu S ya. S dan B itu S, B dan B itu B. Nah, lalu yang terakhir ini adalah modus tollensnya. Jika P maka Q dan bukan Q maka bukan P ya. Berarti ini dan ini. Jika S maka S B, jika S maka S B, jika S maka B B, dan jika B maka B juga B ya. Dia juga bersifat tautologi. Dan ini yang terakhir, yang ketiga adalah silogisme ya. Berbeda dengan yang dua barusan. Silogisme nanti akan ada 3 pernyataan ya. Jadi premis satunya masih implikasi jika P maka Q. Lalu premis 2-nya jika Q maka R, dan kesimpulannya adalah jika P maka R ya. Ini betul-betul penarikan kesimpulan yang melihat dari sisi sebab dan akibat ya. Contohnya ini ada premis 1 yaitu jika hari ini mendung maka hari ini akan hujan. Yang kedua adalah jika hari ini akan hujan maka di sini banjir. Nah, ini berarti P-nya dan ini adalah Q-nya ya. Lalu ini hari ini akan hujan sama ya, ini berarti Q, dan di sini adalah R-nya ya. Jadi ada 3 pernyataan ya. Berarti kesimpulannya adalah jika hari ini mendung ya, ini P, maka di sini banjir, ini adalah R ya. Model seperti ini adalah model penarikan kesimpulan silogisme. Nah, untuk penarikan kesimpulannya atau tautologinya berbeda dengan yang sebelumnya ya. Karena sebelumnya hanya ada 2 pernyataan, maka hanya ada 4 baris aja ya untuk kolomnya. Kalau kali ini ada 8. Kenapa ada 8? Karena ada 3 pernyataan ya, ada P, Q, dan R ya, biar semuanya kemungkinan tepat sasaran gitu ya. Benar benar benar, benar benar salah, benar salah benar, benar salah salah, salah benar benar, salah benar salah, salah salah benar, dan terakhir salah 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 ya. Barangkali bisa saya loncatin sampai ke sini ya. Ini adalah jika P maka Q dan jika Q maka R ya. Ini sama ini ya. Jadi hasilnya adalah ini BSSS BSBB ya. Dan yang selanjutnya adalah jika P maka R ya, implikasi lagi ya. Hasilnya adalah ini BSB SBB BB, dan terakhir ini adalah silogismenya ya, dan yang dilihat adalah yang ini ya, yang itu yang dilihat ya, dihubungkan dengan tanda implikasi ya. Jika B maka PB ya, jika S maka SB juga, jika S maka BB, jika S maka SB, jika B maka BB ya, jika S maka BB, dan jika B maka BB juga, jika B maka B juga B ya. Dia juga bernilai benar di segala kondisi ya. Ini juga bisa dikatakan bersifat tautologi. Baik, sampai di sini dulu video kita kali ini. Terima kasih, selamat belajar.